nama aku Karina dan selamat datang ke channel aku. Seperti biasa hari ini aku punya cerita yang menarik buat teman-teman semua. Cerita kali ini ceritanya sebenarnya agak-agak gemes, gimana ya, agak-agak kesel, bikin gemes gitu, bikin Kenapa sih gitu loh? akan bercerita tentang seorang anak laki-laki yang namanya Joey Fisher. Jadi dia tuh tinggal di Texas. Dia tinggal di lingkungan yang kaya di Texas, dimana lingkungan ini sebenarnya nggak pernah ada kejadian yang aneh-aneh, nggak pernah ada kejahatan, nggak pernah ada yang aneh-aneh gitu. Joey Fisher ini adalah seorang anak SMA yang berprestasi. Jadi bisa dibilang dia olahraganya oke, prestasi di kelasnya oke juga. Dia populer, dia punya banyak teman, dia tuh kayak suka menghibur orang lain, dia gampang disukain sama orang lain. Perfect sih, hampir nyaris perfect gitu. Apalagi dia juga dibesarkan dari keluarga yang kaya dan juga keluarganya juga baik-baik aja gitu. Walaupun sebenarnya orang tuanya Joey ini sempat bercerai, tapi akhirnya mereka menikah kembali dan ya keluarganya harmonis gitu. Joey ini waktu SMP pernah pacaran sama seorang perempuan yang namanya Christina. Nah, Christina ini bisa dibilang sebenarnya kebalikannya dari Joey sih. Kalau misalkan Joey bisa dibilang berprestasi, terus cukup populer gitu kan, olahraganya oke, di kelasnya oke. Nah, Christina ini bisa dibilang pendiam, terus pemalu, terus nggak begitu populer, tapi juga ya nggak begitu banyak haters juga sih. Cuman kayak ya udah biasa-biasa aja gitu. Nah, mereka sempat berpacaran selama beberapa bulan. Nah, sekarang kita bakalan ngebahas dulu nih tentang si Christina, mantannya Joey ini ya. Ini bakalan penting di cerita ini. Si Christina ini punya seorang ibu yang namanya Dora. Bukan Dora the Explorer guys. Ini Dora adalah ibunya Christina dan ibunya ini dihormati di lingkungan itu ya. Jadi ibunya tuh sering jadi volunteer atau enggak sukarelawan gitu. Dia punya suami yang cukup mapan juga. Dan karena ibunya si Dora ini melihat Joey pacaran sama anaknya sendiri, dia merasa Joey adalah pasangan yang perfect untuk Christina. Karena Joey kan ya cemerlang gitu, berprestasi, ibu mana gitu yang gak suka gitu kan anaknya pacaran sama laki-laki yang baik. Jadi bisa jadi si ibu Dora ini tuh kayak terobsesi sama Joey gitu, kayak dia tuh udah membayangkan masa depan anaknya dengan Joey gitu. Dia tuh membayangkan kalau oke, anak aku bakalan nikah sama Joey. Maksudnya ya ini anak umur SMP gitu, mereka tuh kayak jauh banget gitu dari pikiran untuk menikah, ya nggak sih? Kayak kalian waktu SMP apa kalian kepikiran akan menikah dengan pacar kalian yang saat itu juga? Maksud aku banyak sih orang yang dari SMP pacaran sampai nikah, banyak juga. Cuman di kasusnya Joey ini, Joey tuh kayak masih SMP gitu, nggak kepikiran sama sekali untuk menikah. Ini bakalan fast forward ke inti dari konfliknya. Kenapa setahun setelah Joey berpacaran dengan Christine, mereka putus, dan kenapa pada suatu hari Joey mau pergi ke SMA, ke sekolahnya, pakai mobil ibunya. Terus Joey pergi ke garasi, ngeluarin mobilnya lah dari garasi. Terus Joey ngeliat, kok kayaknya jendela garasinya agak berdebu ya, aku lapin dulu deh bentar mumpung sebelum berangkat sekolah ya. Akhirnya Joey ngelapin jendelanya, dan kenapa ketika dia lagi ngelapin jendela tiba-tiba ada orang asing mendekati dia, terus langsung dor, dan Joey langsung jatuh karena tembakannya itu tepat ada di belakang kepalanya dan juga di jantungnya. Siapa gitu yang tega melakukan hal itu sama Joey? Karena Joey memang anak laki-laki biasa, dia tinggal di lingkungan yang kaya, dia pinter, dia berprestasi, siapa yang pengen dia nggak ada? Dan ketika kejadian itu terjadi, ibunya Joey dan juga saudara laki-lakinya Joey, kebetulan kan Joey punya saudara laki-laki kan, mereka tuh lagi di dalam rumah. Dan memang di dekat rumah itu tuh ada semacam kayak pohon kelapa gitu. Dan ketika ada terdengar suara itu, ibunya tuh malah mikir kayak oh mungkin itu ada kelapa yang jatuh kali gitu kan. Soalnya memang kadang-kadang suka ada kelapa yang jatuh gitu. Dan memang pas si mamanya Joey ngintip dari jendela gitu, memang gak kelihatan sih ada mobil dan juga ada Joey gitu di sana. Dan mamanya mungkin mikir oh mungkin Joey udah berangkat kali. Sementara saudara laki-lakinya Joey, dia ngintip dari jendela dan dia ngelihat ada mobil ibunya dan juga ada Joey gitu. Dan mereka langsung panik, mereka keluar. Pas ngelihat keluar,
oh my god, itu adalah pemandangan yang sangat amat buruk buat mereka karena kayak darah di mana-mana gitu, dan Joey tersungkur di sana tidak bernyawa. Dan gak lama polisi pun datang. Sayangnya polisi nggak bisa menemukan banyak petunjuk di sana, kayak nggak ada barang bukti, nggak ada apapun. Tapi polisi menemukan sebuah kartu nama yang cukup aneh, karena kartu namanya tuh karena keinjak-injak orang yang lihat mungkin ya, jadi kayak agak-agak pudar gitu tulisannya. Ada sebuah angka di sana yang menunjukkan nomor telepon gitu, dan di kartu nama itu nomor teleponnya tuh kayak nomor telepon daerah Dallas gitu. Kenapa ada kartu nama ini di sini gitu kan? Akhirnya polisi ngambil dan polisi memeriksa kartu nama itu. Tapi adik laki-lakinya Joey yang tadi ngeliat itu bilang ke Pak Polisi, sayangnya waktu tadi pagi saya sempat melihat ada laki-laki yang terlihat sangat panik. Dia lari, dia masuk ke mobil yang warnanya putih, dan aku ngelihat plat nomornya itu plat nomor Meksiko, Pak. Kenapa ada plat nomor Meksiko ya di sini gitu? Si perumahannya itu ada di perbatasan gitu, perbatasan antara Texas dengan luar kota gitu. Akhirnya polisi pun mulai menginvestigasi, dan seperti biasa kalau misalkan ada kasus kayak gini pasti polisi ngincarnya tuh kayak orang terdekat korban dulu nih, siapa gitu kan. Orang tua udah pasti gitu kan, adik-adiknya udah pasti. Pada saat itu, jadi waktu itu Joey itu udah SMA kan, dan pada saat itu Joey itu punya pacar yang namanya Mary Elena. Polisi mewawancarai, menginvestigasi Mary, kira-kira gimana hubungan kamu sama Joey, apakah kamu baik-baik aja, apa ada masalah gitu. Dan ngobrol-ngobrol akhirnya si pacarnya Joey yang saat itu tuh bilang nama mantannya Joey. Memang bener aja, ketika polisi menginvestigasi teman-teman Joey yang lain, teman-temannya tuh semua pada nyebutin nama mantannya Joey, yaitu Christina. Ingat kan mantannya yang waktu SMP itu? Ya, nama mantannya itu selalu muncul di setiap investigasi polisi. Jadi polisi mikir kayak, oke, siapa ini Christina, kenapa dia terus-menerus disebut sama orang-orang. Tapi sebenarnya teman-temannya itu tidak langsung, nggak directly menunjuk ke Christina gitu. Jadi teman-temannya itu lebih menunjuk ke ibunya Christina, yaitu Bu Dora. Kayaknya tuh semua temannya tuh tahu kalau Dora ini, ibunya Christina ini, sangat amat terobsesi sama Joey. Balik lagi ke waktu SMP ya. Jadi waktu SMP itu kan Joey masih pacaran kan sama Christina. Dan waktu itu Joey tuh semacam bercerita lah sama teman-temannya apa aja yang dia lakuin sama Christina gitu kan. You know kan apa yang dia lakuin gitu. Dan si Joey ini bukan semacam nyombong-nyombongin diri, bukan. Jadi lebih kayak curhat gitu loh. Aku sama Christina gini, tapi kok aku ngerasa nggak ada ikatan batin, nggak ada chemistry, cuman kayak sebatas physical thing gitu kan. Teman-temannya juga paham lah ya gitu kan. Mungkin Christina itu nggak cocok sama Joey, dan akhirnya Joey memutuskan untuk putus sama Christina. Tapi waktu mereka pacaran itu, Joey sempet ngasih cincin buat Christina. Nggak tahu, mungkin anak SMP nggak mikir panjang kali ya. Jadi kayak si Joey itu memberikan cincin yang historical gitu. Jadi cincin itu tuh kayak bersejarah lah di keluarganya. Ketika putus, Joey minta cincin itu untuk dibalikin. Tapi karena Christina bucin ya, sayang banget sama Joey, dia bilang aku nggak mau balikin cincinnya gitu. Aku pengen nyimpen cincinnya, please. Tapi Joey masih tetap gak terima karena kan itu cincin historical gitu. Dia nggak mikir panjang waktu ngasih itu, dan dia pengen cincin itu dibalikin. Dari semenjak itu Bu Dora, ibunya Christina ini mulai sering nelfonin Joey. Kayak nelfonin hampir tiap hari, nelfonin Joey kayak nanyain kenapa kamu putus, kenapa kamu mutusin anak aku gitu, kenapa kamu nggak pacaran lagi sama anak aku. Kayak kebayang gak sih ibu dari mantan kalian nelfonin kalian terus nanyain kenapa kalian putus gitu. Dan Joey biasanya menjawab kalau ini tuh ya udah, ini antara aku dan Christina aja gitu. Dia nggak pengen ada orang tua yang ikut campur gitu, apalagi kan ini bisa dibilang kayak cinta monyet ya, masih kayak anak-anak lah gitu, masih pacaran anak-anak. Kok ini ibunya Christina ini masih terus nelfonin Joey terus, sampai akhirnya suatu hari Joey ngirim surat ke Christina minta untuk cincinnya dikembaliin. Dan Joey bahkan sampai mengancam Christina kalau kamu kalau misalnya kamu gak mau ngembaliin cincin aku terpaksa harus take action gitu, aku bakalan lapor polisi. Dan mungkin dia juga bingung kali ya, cincin yang gak balik-balik, sementara itu udah cincin yang historical di keluarganya. Ibu Dora, ibunya si Christina ini sempat nelfon ayahnya Joey, nanyain ke ayahnya kayak, kamu bisa nggak tolong tanyain anak kamu kenapa anak kamu mutusin anakku gitu.
Kayak ya ampun, nih orang terobsesi banget sama si Joey, gila gak sih? Dan ayahnya Joey tuh bilang, "Bu, anak saya tuh udah dewasa, udah mungkin dia udah bisa berpikir, dia punya alasannya sendiri, dan ini menurut saya adalah urusan pribadinya dia, dan mungkin kita harus percayain keputusan ke anak-anak kita karena anak-anak kita juga udah dewasa." Gitu. Sampai akhirnya si Bu Dora ini nelfon lagi ayahnya Joey dan bilang kalau dia mau bertemu di Burger King katanya, pengen ngebahas soal cincin itu sama Joey. Dan akhirnya ketemuanlah mereka bertiga, Ibu Dora, ayahnya Joey, dan juga Joey. Kristinanya sendiri sebenarnya nggak ikut. Jadi di Burger King itu tetap aja si Bu Dora itu nanyain Joey kenapa nggak mau balikan lagi sama Kristina, kenapa kamu mutusin Kristina gitu. Gara-gara Joey tetap kayak kekeh gitu ya, nggak mau balikan. Si Ibu Dora ini tuh agak-agak ngegas gitu, jadi kayak bahkan mengadu domba gitu dia dengan ayahnya. Jadi si Ibu Dora ini bilang sama ayahnya, "Kamu tahu nggak anak kamu tuh minum tuh di usia yang belum legal." Sementara ayahnya Joey itu kayak masih kalem-kalem aja, ya udah sih gitu kan, namanya juga anak-anak remaja katanya. Sampai akhirnya Ibu Dora bilang, "Ya udah deh, nanti cincinnya saya kembaliin, kalau sekarang saya nggak bawa," katanya gitu. Akhirnya pertemuan itu pun selesai. Dan memang katanya pertemuan antara tiga orang itu tuh kayak agak-agak awkward. Nah, di poin ini sebenarnya ayahnya Joey itu nggak tahu kalau Ibu Dora ini sering nelfonin Joey terus, dan bahkan Ibu Dora ini tuh sampai rela nawarin uang ke Joey, kayak, "Kamu mau nggak sama ibu dikasih uang tapi kamu balikan sama anak ibu." Nah, untuk memahami semua kejadian ini kita harus mengenal dulu nih si Dora sebenarnya siapa sih. Jadi Dora ini punya masa lalu yang agak-agak berat. Nah, jadi waktu dia kecil, Bu Dora ini kan punya adik. Nah, adiknya ini tuh tenggelam dan juga meninggal. Pada saat itu juga pamannya Bu Dora ini tuh meninggal juga karena bunuh diri. Dari sana Bu Dora ini mengalami banyak sekali trauma. Bu Dora ini nyari semacam penyembuhan gitu, Mexican healing, yang istilahnya brujeria kalau nggak salah. Jadi itu semacam witchcraft, sihir, ilmu sihir gitu. Mungkin kalau di kita mah kayak dukun-dukun gitu kali ya. Dia juga sering membayar peramal ini untuk memantra-mantrai orang-orang yang bermasalah sama dia gitu. Akhirnya waktu itu Joey udah masuk SMA kan. Nah, waktu SMA itu Joey mulai pacaran sama Mary Ellen. Dan di saat yang sama Dora ini nggak seneng Joey pacaran sama orang lain selain sama anaknya. Akhirnya si Dora ini ngedatengin ke peramal. Dan Dora ini minta dibacain sama peramal, sama cenayang ini kan. Tolong dong bacain ini si Joey ini sebenarnya masih sayang nggak sih sama anak aku, karena aku pengen banget dia balikan lagi sama anak aku gitu. Akhirnya dibacain lah sama si peramal ini, dan peramalnya bilang kalau, "Aduh maaf ya Bu, kayaknya sih si Joey ini sama sekali nggak ada perasaan sama anak ibu." Dora ya otomatis marah banget dong, dia kan terobsesi banget kan sama si Joey, dan mendengar jawaban dari peramal tuh dia semakin marah. Dan di saat yang sama setelah itu ini datanglah pasiennya yang kedua, yaitu namanya Daniel. Jadi si Daniel ini tuh punya masalah sama istrinya. Jadi istrinya tuh mau meninggalkan dia, sementara Daniel tuh kayak masih sayang sama istrinya. Dan si peramal ini bilang kalau istrinya itu dimantra-mantrai oleh keluarganya gitu. Jadi si peramalnya teh bilang kalau kamu harus membatalkan, menggagalkan mantra-mantra yang dikirim oleh keluarga ke istrimu biar istrimu mau balik lagi sama kamu. Nah, di saat yang sama Dora balik lagi tuh ke si peramal itu, nanya, "Oke deh, kalau misalkan kamu nggak bisa ngebantuin aku bikin Joey balikan sama anakku, kamu punya ini nggak, kontak hitman, pembunuh bayaran gitu, aku mau membunuh Joey," gitu. Peramal ini bilang aku nggak punya kontaknya. Dan di saat yang sama si peramal ini inget sama Daniel dan bilang sama Daniel, "Oke Daniel, kalau kamu mau membatalkan mantra yang ada di istri kamu harus melakukan pembunuhan." Peramal ini mempertemukan Daniel dengan Ibu Dora gitu. Dan si Daniel yang orang yang sebenarnya baik-baik aja, polos-polos aja, dia tuh nggak pernah berpengalaman melakukan kejahatan sama orang lain. Dia tuh kayak mikir sampai berbulan-bulan gitu, "Aduh masa sih aku sampai harus kayak gini," gitu. Tapi sampai akhirnya si Daniel ini memang sudah mau diceraikan oleh istrinya. Jadi istrinya tuh kayak udah punya surat cerainya gitu. Dan Daniel benar-benar merasa terdesak, merasa desperate. "Oke deh, aku bakalan nyobain apapun caranya biar istri aku balik lagi ke aku, dan salah satunya adalah dengan cara membunuh Joey." Jadi akhirnya dia menuruti kata-kata si peramal itu. Akhirnya Daniel ini memanggil 2 orang Meksiko untuk membeli senapan dengan dia. Jadi kayak minta ditemenin lah gitu, jadi bertiga untuk menembak
Joy. Dan akhirnya terjadilah gitu kan peristiwa itu, karena polisinya lumayan oke gitu ya. Jadi polisinya dari kartu nama yang ditemuin di TKP itu, polisi bisa menemukan Daniel. Dan ketika polisi menangkap Daniel, polisi tuh kayak nggak percaya gitu Daniel bisa ngelakuin hal kayak gitu. Soalnya Daniel memang kelihatan seperti tipe orang yang baik-baik gitu, ngerti nggak sih? Jadi si Daniel pun pas ditangkap langsung aja ngaku, nggak pakai babi bu, kayak dia ngaku, oke, Pak Polisi, sebenarnya ini yang terjadi, aku disuruh, ini ada peramal dan juga ada Ibu Dora gitu kan. Semua detailnya sama si Daniel dikasih tahu ke polisi. Dan akhirnya polisi memutuskan untuk oke deh, gimana nih cara nangkap si peramalnya nih. Akhirnya polisi memutuskan kayak punya ide gitu, oke, aku bakalan memasang apa sih alat penyadap gitu di badannya Daniel. Jadi Daniel disuruh menemui si peramal itu untuk membicarakan hal yang sudah dilakukan ya. Jadi akhirnya si Daniel pergi ke peramal itu, akhirnya kepergoklah si peramal itu ngomongin hal-hal yang dia suruh gitu kan. Akhirnya polisi bisa nangkap si peramal. Setelah peramal ditangkap, si peramal itu disuruh pakai alat penyadap gitu, dan si peramalnya disuruh ngobrol ke Ibu Dora biar bisa ditangkap si Ibu Doranya. Daniel karena memang dialah yang menarik pelatuknya, akhirnya Daniel dipenjara selama 30 tahun. Sementara si peramalnya sendiri, karena dia memang usianya udah tua ya, kayak udah nenek-nenek gitu, si peramalnya bilang, "Pak, saya sudah tua gitu, saya cuma mempertemukan dua orang antara Bu Dora dengan Daniel, saya tidak melakukan apa-apa gitu." Tapi tetap aja polisi kayak, oke, walaupun kamu udah tua, ya paling kamu punya waktu hidup berapa tahun lagi gitu. Jadi polisi memutuskan untuk memenjara si peramal ini selama 20 tahun, yang akhirnya memang si peramal ini meninggal di penjara. Dan sementara ini yang bikin semua orang marah, karena Ibu Dora itu sempet bebas selama 3 tahun karena ya memang nggak cukup bukti, uangnya juga nggak bisa di-trace. Setelah 3 tahun itu si Ibu Dora ditangkap, di penjara selama 10 tahun. Menurut aku sih agak nggak adil ya, karena kan otaknya sebenarnya si Ibu Dora ini. Nah, menurut kalian gimana nih tentang cerita ini? Kalian terus di komen di bawah, oke? Segitu dulu cerita hari ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.